bagaimana jalannya coaching Ibu hari ini Ibu sebagai coach, yang mana perlu kita ketahui ya bahwa coaching itu memiliki beberapa prinsip, yakni yang pertama bagaimana Ibu fokus atau hadir secara utuh selama coach Ibu menjelaskan permasalahannya. Yang kedua, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga beliau bisa menggali permasalahan beliau, kemudian juga menemukan solusi dari apa yang beliau rasakan. Kemudian yang ketiga yakni bagaimana Ibu membangun kemitraan, bagaimana cara Ibu terhubung atau memberikan saran atau solusi gitu ya Ibu. Oke baik, hari ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan sebelum Ibu melakukan coaching ya Bu ya. Yang pertama yakni kompetensi coaching apa yang kira-kira ingin Ibu kembangkan hari ini? Saya ingin mengembangkan yaitu menjadi pendengar yang aktif dan ingin memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coach saya bisa menghadirkan ide-ide baru untuk menyelesaikan masalah coaching. Oke baik, jadi Ibu hari ini ingin menjadi seseorang pendengar yang baik ya. Nah, selain itu apakah ada lagi kompetensi yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Yang saya membangun kemitraan dan saya lebih ke ingin menggali potensi yang ada pada coach saya nanti. Baik Ibu. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu harapkan hari ini kira-kira? Saya ingin dari saya membangun kemitraan dengan coach saya sehingga coach saya merasa nyaman menyampaikan apa yang membuat kendala pada dirinya ataupun masalah yang ada pada dirinya sehingga timbul ide-ide baru, timbul penyelesaian baru terhadap coach saya yang mungkin nanti akan diterapkan oleh coach saya. Oke baik Ibu. Oke, baik, mungkin itu saja pertanyaan pra supervisi hari ini. Semoga nanti Ibu bisa mahir dalam melakukan coaching. Semoga Ibu bisa membantu coach Ibu untuk menemukan solusi dari coaching yang dia. Terima kasih Ibu Risma. Dan nanti kita ketemu lagi setelah. Ibu Rista, apa kabar? Ya, selamat sore Bu Hatna. Alhamdulillah baik. Oke, nah hari ini kira-kira nih kita ngobrol, kira-kira ada yang mau Ibu Rista sampaikan atau ceritakan? Silakan. Iya Ibu, tujuan pertemuan kita hari ini saya mau menceritakan sedikit unek-unek saya terkait dengan saya ini kan sekarang mengikuti pendidikan CGP. Nah, terkait dengan manajemen waktu saya Ibu, kadang saya ini merasa suka menunda-nunda mengerjakan tugas, akhirnya tugas itu tertumpuk-tumpuk. Jadi nanti di akhir sudah mau due date saya merasakan stres sekali, ternyata ini belum, yang ini belum gitu. Nah, itu yang mau saya sampaikan ke Bu Ratna. Gitu ya. Oke, artinya Ibu mengikuti sebuah program yang luar biasa CGP. Oke, kira-kira nih Bu, apa yang menjadi penyebab ketika Ibu kurang mampu memanage waktu Ibu? Kira-kira sebabnya apa Bu? Nah, itu Masalahnya. kalau ditanya sebab itu Bu, mungkin kemungkinan saya ini orangnya terlalu gampang terpengaruh. Jadi misalnya nih saya mau mengerjakan belum terlalu fokus, sudah terpegang HP, akhirnya saya fokusnya ke HP bukan ke tugas saya. Atau ketika saya lagi nih punya niat nih mau mengerjakan, ternyata teman-teman saya ada yang nelpon, ayo kita kesini, jadinya fokus saya ganti ke teman-teman. Jadi kegiatan-kegiatan yang lebih menyenangkan daripada tugas itu yang saya kerjakan duluan gitu. Kira-kira nih Bu, dari masalah tadi, kira-kira ada solusi nggak nih? Solusi untuk diri saya sendiri ya Bu ya. Solusi dari diri sendiri mungkin rencana ini saya mau membuat beberapa jurnal, misalnya apa
sih namanya waktu untuk waktu apa yang mau saya kerjakan duluan dari waktu terdekat ini. Terus saya catat tuh di situ tanggalnya, harus selesai tanggal berapa, due date-nya itu harus saya catat di jurnal itu supaya saya lihat oh ternyata tinggal sedikit lagi. Jadi saya punya motivasi untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas saya itu tepat waktu gitu. Ibu akan membuat daftar ya, daftar utama ya, dari utama. Selanjutnya kira-kira nih berapa waktu ibu bisa menjalankan itu? Kira-kira berapa waktunya saya usahakan ini saya mengerjakan tugas-tugas saya sesuai tepat waktu sampai saya selesai pendidikan ini, Bu. Selesai artinya ketika ibu sudah mempunyai waktu selama CGP ya Bu ya, Ya. selama CGP dan ibu tadi sudah membuat list, kira-kira nih Bu, komitmen apa yang akan ibu lakukan? Komitmen yang akan saya lakukan ini mungkin saya akan lebih fokus dulu ke tugas saya dengan menjauhkan HP misalnya pada saat saya mengerjakan tugas-tugas saya supaya saya tidak terpengaruh nih sama HP gitu. Atau untuk kegiatan di luar mungkin saya beritahu dulu teman-teman saya atau orang-orang terdekat saya supaya saya bisa mengerjakan ini dulu, tugas ini dulu, jadi tidak terganggu dengan kegiatan-kegiatan di luar dari tugas CGP seperti itu. Untuk membantu komitmen ibu tadi, kira-kira ibu perlu bantuan atau peran siapa di sini? Oke, peran yang paling besar itu pasti dari keluarga ya Bu ya. Mereka yang mendukung, memotivasi untuk memberikan semangat setiap harinya mereka. Kemudian saya juga butuh teman-teman CGP saya. Jadi di CGP saya itu kami punya grup, di situ kami saling mengingatkan due date yang harus kami selesaikan seperti itu. Sebelum due date itu kami harus menyelesaikan supaya tugas kami terselesaikan dengan baik secara bersama-sama. Iya. Dari percakapan kita ini, kira-kira kesimpulannya bisa ibu sampaikan dari percakapan kita ini? Ya, oke. Mungkin di sini saya akan merubah manajemen waktu saya, tidak lagi terlalu santai dalam beberapa bulan ini sampai saya selesai menghadapi pendidikan CGP ini, di pendidikan ini sampai itu saya harus fokus dulu ke tugas-tugas saya itu. Jadi hal-hal yang sekiranya nanti tidak penting nanti ajalah saya kerjakan setelah saya selesai di pendidikan ini. Oke, oke. Dari percakapan kita tadi, gimana ibu, menurut ibu nih, gimana? Apakah ibu sudah menemukan suatu? Alhamdulillah Ibu Hatna, ini saya sudah merasa lega, sudah merasa terkurangi beban saya dengan bercerita, mengeluarkan unek-unek itu kan kita bisa saling sharing ya Bu ya, saling berbagi. Ini mungkin kedepannya saya harus punya komitmen untuk diri saya sendiri. Jadi jangan lagi menunda-nunda tugas yang sudah diberikan. Kalau ingin pendidikannya terselesaikan dengan baik. Terima kasih banyak Ibu. Oke, sama-sama Bu Hatna. Semoga yang sudah kita bincangkan ini menjadi jalan ke depan Ibu untuk bisa menyelesaikan CGP. Amin. Selamat sore Bu Hatna. Selamat sore Bu Risma. Alhamdulillah kita bertemu kembali ya Ibu setelah Ibu melaksanakan coaching kepada coach tadi. Alhamdulillah ada beberapa hal lagi yang ingin saya tanyakan pasca Ibu. Tadi pada waktu observasi saya menanyakan kepada Ibu terkait indikator pencapaian coaching yang ingin Ibu capai.
coaching tersebut? Alhamdulillah, tadi kalau saat saya meng-coaching, saya dari tadi kan saya ingin menyampaikan solusi menggali potensi yang ada pada coaching saya. Setelah saya coaching, alhamdulillah tadi potensi dari kendala yang dialami oleh coaching saya bisa terselesaikan, dan coaching saya pun bisa mendapatkan penyelesaian untuk masalah yang coaching saya hadapi. Oke, baik ya Ibu. Menurut catatan hasil saya observasi tadi, bahwa Ibu sudah melakukan semua tahapan dari alur Tirta ya Ibu. Ya. Menurut saya itu sudah sesuai, sehingga coach Ibu sudah menemukan solusi atas masalah sendiri. Kemudian setelah itu, kompetensi apa lagi yang kira-kira ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Mungkin ya untuk diri saya harus lebih meningkatkan public speaking saya supaya mungkin lebih lugas lagi Ibu, dan juga mungkin saya harus membuat soal yang lebih berbobot lagi, sehingga mungkin lebih memotivasi lagi coach saya untuk bisa menyampaikan idenya lagi yang luar biasa. Jadi yang saya tangkap Ibu, pertama tadi pada waktu UPRA Ibu ingin menggali solusi dari coach Ibu, kemudian keterampilan yang ingin Ibu kembangkan yakni di public speaking, agar mungkin nanti bahasa yang Ibu gunakan mudah untuk dimengerti oleh coach Ibu ya. Betul. Semoga saja nanti kedepannya saat Ibu melakukan coaching lagi, Ibu sudah lebih menguasai ataupun mengembangkan kompetensi dari coaching yang ingin Ibu kuasai. Ya, terima kasih Ibu untuk hari ini. Semoga sukses kedepannya sebagai coach. Ya, terima kasih Bu Risma.